Ya, teman-teman kelas A, B, dan C, silakan dinyalakan kameranya dan dipasang virtual background yang sudah Bu Nadia kirim di chat. Selamat pagi, Prof. Wahyu. Ya pagi Mbak Nadia. Ini sedang Mbak jalan-jalan ini. Oke, Prof. Oke, saya ikuti Mbak. Makasih ya atas acaranya. Mas Ai, bisa tolong telepon Pak Minto Mas Ai untuk membuka. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Prof, masih di jalan saya. Maaf. Iya Bu, iya nggak apa-apa. Ayo ini. Ini Mas Ai dan saya. Sudah streaming kan Mas Ai? Belum Bu, OTW. Streamingnya pakai HMC bisa langsung. Oh, Cok. PGSDI. Nah, iya maksudnya yang WGSD itu yang mana ya? Bu, Pak Minto sampun dikirimi linknya tak Bu? Sudah. Nah, kita mulai aja ya. Ini kalau Pak Minto belum bergabung, Prof Wahyu saja yang nanti yang membuka nggih Prof. Minta Bu Neni, kata Pak Minto silahkan dibuka saja karena Pak Minto sedang ngajar. Oh, lagi makanya nanti Prof Wahyu yang membuka Bunat. Streaming ta Mas? Sudah streaming, Mas Ai? OTW streaming. Oh ya, kalau streaming langsung mulai ya. Ya, teman-teman kelas A, B, dan C, sekali lagi silahkan on cam ya. Karena acara sebentar lagi kita mulai. Dibales di akun BN. Sudah, Mas? Insufficient scope. Apa ya?
muncul trouble, nggak tahu insufficient apa. Ya. Di record aja kayaknya, Mas. Sudah sebentar, Mas. Sudah tak record. Nanti diupload aja kayaknya deh. Pripun Bu Neni? Ya oke, Ya, mulai silakan. monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas A, B, dan C. Dan juga Prof. Wahyu, Prof. Neni. Kemudian juga ada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Aprianto. Terima kasih sudah bersedia hadir di PGSD meskipun secara daring, ya, Bapak. Jadi teman-teman, hari ini perkuliahan kita sedikit berbeda dari biasanya, karena kita akan belajar langsung dari praktisi. Jadi memang mata kuliah STEAM yang teman-teman lakukan kemarin itu kan sudah diimplementasikan begitu ya. Ada dua cara implementasi yang teman-teman lakukan. Jadi yang pertama adalah implementasi langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa kelompok yang implementasinya itu berupa penjualan gitu ya. Nah, pada pagi hari ini memang kita khusus membahas tentang STEAMpreneur ya. Jadi bagaimana STEAM itu juga ada kaitannya dengan entrepreneurship. Nah, Bapak Aprianto Hadiputra ini nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana sih entrepreneur gitu ya, yang mungkin ada kaitannya dengan hasil atau produk dari pembelajaran STEAM teman-teman gitu ya. Mungkin langsung saja nggih, nanti akan dibuka. Saya tidak tahu apakah Prof. Wahyu ataukah Bu Neni. Prof. Wahyu, apakah bersedia untuk membuka acara pada pagi hari ini, Prof? Mohon maaf, Mbak, ini di luar. Oh iya. Nggih, ngapunten, Prof. Untuk Bu Neni. Oh, nggih. Oke, baik Bu Neni. Nggih, Bu Nadia. Nggih, Prof Ayu enggak bisa. mboten saged nggih. Monggo sedikit Ya. kata sambutan begitu Bu Neni untuk Nggih, kuliah ngapunten kita. ini di jalan, guys. Jadi saya izin sambil off cam dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Wahyu Sukartiningsih MPD, Bu Nadia SPD MPD, Mas Ayi, dan juga narasumber kita Bapak Aprianto Hadiputra SPD MPD. Terima kasih sudah hadir di kegiatan kami untuk praktisi mengajar yang pertama tahun ini, nggih. Dan teman-teman semua yang saya sayangi dan banggakan, angkatan 2020A, B, dan C. Baik, teman-teman, untuk kegiatan hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nadia, jadi kita akan mencermati gitu ya, bagaimana sih caranya STEAM bisa berkembang menjadi entrepreneurship gitu, nggih. Nah, dari produk-produk STEAM yang sudah kalian kumpulkan melalui link-link media sosial yang sudah kalian buat, Pak Aprianto akan memberikan tips-tips gitu ya, bagaimana bisnis digital bisa dilakukan dari produk-produk tersebut. Nah, untuk itu teman-teman mohon nanti disimak untuk kelas A, B, dan C masing-masing PJ-nya nanti mencatat teman-teman yang berpartisipasi aktif ya dari kelas masing-masing, sehingga nanti itu bisa akan menjadi tambahan dari poin partisipasi kalian juga di dalam mata kuliah ini. Saya harap untuk perkuliahan hari ini bisa menginspirasi kalian untuk tidak berhenti gitu ya dari proyek yang sudah kita lakukan sebelum UTS itu, tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tapi bisa memberikan nilai plus pada kelompok kalian yang sudah bekerja keras gitu ya, melibatkan masyarakat, menyelesaikan masalah lingkungan, lalu menghasilkan produk yang luar biasa. Dan itu jangan berhenti sampai di situ harapan kami, tapi juga bisa membuat kalian menjadi produktif dan memberdaya gunakan potensi yang ada dalam masyarakat kalian. Itu sih harapan kami. Oleh karena itu kenapa
kami mengemas kalian bisa berkembang lebih. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, saya mohon izin atas nama jurusan PGSD UNESA membuka acara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar. Saya kembalikan kepada Bu Nadia. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Neni. Mungkin langsung saja teman-teman karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7:30 supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak ilmu dari Bapak Aprianto ya. Selamat pagi Pak Aprianto. Pak Aprianto ini adalah Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Digital SMK. Mungkin nanti lebih jelasnya silakan Bapak bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Monggo acara saya serahkan kepada Pak Aprianto selaku dosen praktisi kita pada pagi hari ini. Monggo Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Nggih, sampun terdengar Bapak. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bergabung di kuliah tamu. Saya berharap ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Baik itu manfaat buat saya sendiri, khususnya, dan buat kita semua. Bagaimana pengantar sebelumnya, ketika saya diminta untuk menjadi narasumber di kuliah tamu ini, saya diminta untuk mereview gitu ya, mereview produk. Jadi kalau informasi yang sebelum mohon maaf, saya perlu memperkenalkan diri ya tadi sebagaimana yang diminta. Baik, nama saya Aprianto Hadi Putra, biasa dipanggil Apri, ya, Pak Apri. Saya guru di SMK PGRI 13 Surabaya. Dalam hal ini saya diamanai di jabatan Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Digital. Ya. Kalau di jurusan di sekolah kami itu awalnya namanya Bisnis Daring dan Pemasaran. Tapi karena mengikuti kurikulum Merdeka, kurikulum baru, nama jurusannya diganti jadi Bisnis Digital. Ya. Jadi memang jurusan kami ini di sekolah memang mengajarkan tentang digitalisasi bisnis. Ya. Saya kuliah S1-nya di UNESA. Di UNESA ini memang alma mater saya. Begitu juga dengan ketika S2, saya ambil di UNESA juga. S1 jurusan pendidikan tata niaga, S2 karena pendidikan tata niaga tidak ada, saya ambilnya pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi, tapi konsentrasinya di mata kuliahnya memang tata niaga, ya, tentang bisnis. Saya di sekolah diamanai menjadi Ketua Kompetensi Keahlian itu sekaligus membawai guru-guru produktif dan bisnis center. Ya, di sekolah ada bisnis center yang barang yang dagangannya itu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar sekolah dan juga warga sekolah. Ya, itu sekilas tentang saya. Baik, selanjutnya saya kembali lagi tadi sebagaimana saya sampaikan, saya diminta untuk mereview. Jadi mata kuliah STEAM ya, ya benar ya STEAM ya. Mata kuliah STEAM itu ada produk yang dihasilkan. Ya, ada produk yang dihasilkan. Harapannya produksi hasil itu tidak cuma sekedar ya pokoknya sudah jadi kemudian selesai, tidak. Tapi harapannya bernilai ekonomis. Ya, bernilai ekonomis. Jadi bagaimana, intinya sederhananya bagaimana menjual produk yang sudah dibuat. Gitu. Bagaimana menjual produk yang sudah dibuat, dan dalam masa sekarang ini yang paling booming sekarang ini, yang paling viral itu ya melalui pemasaran digital. Ya. Jadi bisnis digital itu. Ya. Nah, maka kemudian saya diberi link di setiap kelas ya. Ini ada kelas A, B, C gitu ya.
Di kelas A itu secara umum saya mau mereview secara umum ini kelas A, B, C ini kan semua menggunakan apa namanya Instagram ya. Menggunakan Instagram, kemudian saya kok baru melihat di 3 kelas ini ABC belum optimal ya. Mungkin karena baru membuat akunnya kayaknya ini. Jadi sebenarnya begini, kalau memang ada apa namanya ada niatan untuk serius dalam memasarkan, itu memang perlu ada tips-tips bagaimana mengoptimalkan akunnya dulu. Ya. Karena bagaimana bisa calon customer, calon pembeli itu bisa membeli produk kita atau mengetahui produk kita tanpa mengoptimalkan akun. Ya. Nah ini saya lihat di kelas A itu ya. Ini saya sambil share screen ya Bu ya. Share screen. Nggih, monggo Bapak. Sepertinya sudah bisa. Sudah Bisa nggak? Sudah bisa. Sampun, coba. Oh ya ini bisa. Sudah keluar nggih? Nggih, sampun. Ya. Ini yang pertama kelompok A. Arrival Bag Gresik 2. Ya. Jadi ini tote bag ini memang lagi ini apa namanya? Lagi viral ini banyak yang memakai ini khususnya anak-anak muda ya zaman sekarang. Ini di sekolah saya sendiri ini kok ya Pasama ini memproduksi tote bag juga ini. Jadi kalau di sekolah saya itu ada beberapa jurusan ya, salah satunya jurusan di kafe, di mana di kafe itu juga memproduksi tas mirip dengan ini. Ya, mirip. Jadi motifnya saja mungkin yang berbeda. Tapi ini bagus. Hanya saja memang perlu dikembangkan. Apa namanya perlu dioptimalkan khususnya soal akun. Karena akun ini zaman sekarang ini terutama khususnya Instagram ya. Instagram itu dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan khususnya penggunaan marketing ya, dari sisi pemasaran. Bahkan orang itu sekarang 70% bahkan lebih itu pertama kali yang mau diketahui dari sebuah produk itu biasanya lihat Instagram. Ya. Itu nanti kita bahas lebih detail soal itu. Tapi ini apa namanya sudah cukup bagus akunnya. Hanya memang perlu kemudian ini apa yang mohon maaf ini yang kelas A boleh ini Bapak yang mewakili ya ini produksinya bagaimana idenya awalnya bagaimana kok bisa ada motif-motif seperti ini apa namanya bisa dijelaskan ini awalnya bagaimana kemudian kenapa memilih gambar-gambar atau motif-motif seperti ini. Bapak, mungkin saya menjelaskan sedikit nanti dibantu oleh rekan-rekan saya. Nah, kebetulan ini dari kelompok kami mengangkat tentang Arrival Bag, yaitu tentang gambar kurung. Gambar kurung sendiri itu kesenian dari Gresik yang biasanya itu hanya ada di lampion yang dipasang di setiap sudut kota di kota Gresik seperti itu Bapak. Tapi untuk gambar kurung itu ternyata belum dikenal oleh banyak masyarakat. Bahkan yang sama-sama Gresik pun belum paham nih gambar kurung itu apa dan hanya apa ya, karena itu dibuat sebagai lampion, tidak semua orang memperhatikan lampion itu dan terkadang lampion itu hanya ada di saat hari-hari tertentu atau hari besar. Gambar dari gambar kurung sendiri itu juga memiliki arti. Jadi kita menggunakan Arrival Bag ini tidak hanya menjualkan saja. Yang putus-putus nih ya. Malah nggak denger nih ya. Halo, terdengar Ibu? Ya, oke.
Oke, saya izin menjelaskan ulang dari awal. Mungkin sederhananya saja, nanti dibantu oleh teman-teman saya dari kelompok. Nah, di kelompok ini tuh sebenarnya kita itu menjelaskan tentang damar kurung. Kenapa ada gambar-gambar yang banyak dan itu kesannya gambar-gambarnya itu memiliki sebuah cerita karena kita mengangkat damar kurung itu yaitu kesenian dari Gresik. Nah, kesenian Gresik itu sendiri biasanya hanya ada di Lampion dan terkadang seseorang itu tidak memperhatikan. Bahkan yang sama-sama Gresik itu belum tahu apa itu damar kurung. Nah, di sini kita menggunakan media tote bag yang bisa dipakai, itu juga mengajarkan ke masyarakat dan mengenalkan apa sih damar kurung itu, ini apa sih gambarnya, kan pasti dengan gambar yang berbeda daripada tote bag lainnya itu juga menjadi pertanyaan buat masyarakat. Kayak ini gambarnya kok kayak gini, kenapa gitu. Nah, kita bisa menjelaskan. Jadi ini itu damar kurung. Damar kurung merupakan kesenian dari Gresik atau lokal yang sebelumnya masyarakat itu belum tahu dan memiliki cerita yang luar biasa di dalamnya. Mungkin dari Isna atau Agatha atau Tiara ingin menambahkan sedikit lagi? Baik, terima kasih Nia. Saya izin menambahkan penjelasan dari Nia. Jadi saya kenalkan dulu kalau seni lukis damar kurung itu dari Gresik. Nah, untuk cerita-cerita yang ada di tote bag kami yang kami munculkan itu, yang motif A1 itu merupakan cerita tentang 17 Agustus atau kemerdekaan, ada karnaval. Kemudian yang motif A2 itu tentang festival damar kurung. Cukup? Cukup, Sampun, Bapak. Bapak. Baik. Ya, luar biasa ya. Kalau jadi ini tantangan sendiri kalau menurut saya. Jadi itu memang dari sisi produk ya, dari sisi produk tote bag-nya itu memang cukup diminati. Cuman yang jadi tantangan tersendiri itu adalah motif ya. Jadi kalau orang itu belum begitu mengenal apa namanya tadi itu damar kurung ya, belum begitu mengenal damar kurung itu perlu dua kali kerja lah istilahnya. Bagaimana mengenalkan produk apa namanya motifnya itu mungkin dibantu dengan masih bagaimana menjelaskan damar kurung itu seperti apa, karena kalau orang itu jadi tahu, jadi tertarik dengan produknya berupa apa videografisnya itu, jadi tahu oh ternyata itu memang ada kisah tertentu dan sebagainya, sehingga kemudian dia jadi paham kenapa memilih tote bag yang bermotif damar kurung gitu ya. Nah maka Instagram itu kalau bagaimana kita ketahui ada Reels, ada IGTV, nah itu dioptimalkan. Bagaimana mengoptimalkan ya perlu kreativitas tersendiri ya, bagaimana buat videografis khusus kalau perlu ya animasi gambar kurungnya itu tadi, atau setidaknya mungkin apa ya, sekedar semacam bercerita gitu. Bagaimana ini kan ada ceritanya, karena ada ceritanya mungkin ada yang pinter telling story gitu, ya perlu disampaikan di video itu sehingga orang itu jadi tahu kenapa kemudian oh karena kisahnya menarik maka alasan untuk memilih tote bag dengan motif ini menjadi semakin kuat alasannya gitu. Kalau cuma sekedar apa gambar-gambar seperti ini bagi yang tahu ya oke lah, tapi kalau tidak tahu ya apalagi anak-anak mungkin anak-anak SMA usia sekolah itu ya maunya yang gambar-gambar yang logo-logo tertentu, kemudian apa animasi-animasi tertentu. Ya, sementara kalau damar kurung ini kan nggak terlalu. Nah, kemudian yang kedua itu tentang bagaimana mengenalkan ininya ya, motifnya, ya, mengenalkan motifnya. Yang kedua perlu ini apa namanya? Perlu effort lebih
bagaimana memasarkan ini. Ya, kalau saya lihat di akun ini kan sudah ada akun Shopee-nya ya, Arivalbek Gresik 2, Arivalbek Gresik 2 ya. Nah, ini juga bisa melalui Shopee, kemudian melalui yang lain dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu bagaimana masif, pemasaran yang masif. Ya. Boleh jadi misalkan melalui sponsor, ya. Sponsor-sponsor tertentu ketika ada acara-acara, baik itu acara di sekolah atau acara apa di kampus. Ya. Kalau perlu sekarang, apalagi kalau di Surabaya ya, ini kan akunnya di Gresik, saya nggak tahu di Gresik gimana. Kalau di Surabaya itu kan pemakaian apa namanya, pemakaian kantong plastik kita sudah dilarang. Nah ini boleh, ini jadi melalui pusat-pusat perbelanjaan, ya, memang butuh effort lebih, jadi produksi massal, kemudian memberikan promo-promo di departemen store atau di minimart ya, bagaimana mengalihkan mengalihkan penggunaan kantong plastik itu ke kantong-kantong yang digunakan kembali gitu kan. Nah, itu perlu. Jadi itu tips yang kedua. Ini harganya berapa kalau saya boleh tahu? Di satu piece ini. Untuk tote bag-nya 100.000, Bapak. 100.000 ya. Oh, ini susah nih kalau jadi penggantinya. Di mart-mart itu. Memang berarti memang perlu ini bagaimana mengenalkan. Tapi kalau berhasil kayak misalkan di departemen store ya. Berarti kalau target harganya segitu lumayan itu ya. Targetnya di departemen store. Targetnya di departemen store kayak misalkan Matahari atau Ramayana dan sebagainya. Di mana memang untuk harga kisaran 100.000 itu memang di kelas-kelas seperti itu ya. Dan itu perlu promo misalkan. Selama ini promonya apa saja yang dilakukan di Shopee atau di mana itu? Ada, sudah melakukan promo? Masih belum, Bapak. Oh, belum, ini baru produksi saja ya? Enggak. Oke, baik. Ya, baik itu ya. Jadi itu masukan dari saya tentang tote bag ini. Ini sudah sangat bagus ya. Produknya sangat bagus. Cuman ini saya belum bisa melihat dengan detail ya, karena namanya juga dari gambar di di Instagram ya. Ya mungkin lain kali mungkin bisa melihat secara langsung dari produknya. Dan perlu ini kalau di UNESA itu kan sebenarnya potensinya besar ya. Potensi besar. Kayak misalkan ada kalau saya lihat beberapa kali UNESA itu mengadakan itu loh, yang konferensi internasional sebagainya itu di UNESA itu ya ini tawarkan aja di panitia kayak gitu itu tawarkan ini produksi bermotif tradisional, gambar kurung dan sebagainya. Atau mungkin kalau di Gresik karena ini khasnya Gresik, ya kampus-kampus di Gresik itu ketika mereka membuat acara ya dipromokan. Ya, mungkin memang kalau 100.000 itu harga ini ya, harga pasar umum ya. Tapi kalau ditawarkan di kampus mungkin harganya lebih rendah itu, sehingga otomatis langsung pemasarannya itu bisa langsung besar gitu ya. Ketika dapat ketika dapat order dalam jumlah besar. Baik itu ya untuk yang tote bag ini, kita bergeser ke ini aesthetic paper and book. Iya betul ya. Kelas B, mana kelas B? Ini kelihatan share-nya? Kelihatan Pak Apri. Baik, kelas B-nya boleh. Ini kelas A sepertinya ya. Billy, ini punya kelas A. Bilingual. Oh iya. Tadi itu kelas A juga kelas A. Oh, A juga. Oh, baik. Ya. Silakan ini yang produksi aesthetic paper and book ini. Kenapa memilih produk ini? Kemudian mungkin ada historinya atau ada alasan dan sebagainya disampaikan. Halo?
Mana ini yang punya produk? Ya, teman-teman yang memproduksi ini kelas A kelompok berapa? Kelompoknya Dina, Ibu. Dina. Mana Mbak Dina? Tuh. Dina? Enggak, Ibu. Mohon maaf, ini saya nge-lag di HP saya cuma hitam. Tapi suara saya bisa didengar, Ibu. Bisa. Silakan Mbak Dina. Bisa. Oke, baik, terima kasih. Jadi mengapa kelompok kami memilih untuk membuat recycle paper? Karena kemarin itu dari STEAM kan kita diarahkan untuk mencari masalah yang ada di masyarakat. Nah, kita itu mengangkat masalah di masyarakat di mana masyarakat punya banyak kertas bekas yang sudah lagi tidak digunakan. Biasanya hanya ditumpuk di rumah atau bahkan dibakar atau dibuang begitu saja. Nah, kami di situ berusaha mencari alternatif solusi yang lebih bisa menghasilkan dari sampah-sampah kertas tersebut. Akhirnya kita memilih untuk mendaur ulang kertas tersebut untuk menjadi kertas kembali yang mungkin bisa juga digunakan untuk hiasan saja atau untuk membuat binder seperti yang kami ajukan. Seperti itu, Bapak. Oke. Ini produksi bagaimana caranya kalau kertas recycle paper ini? Produksi ada alatnya gimana? Itu Bapak, kami masih menggunakan alat tradisional karena ini kan juga kami pertama kali untuk membuat dan mencoba. Itu kita cuma pakai cetakan kertas yang ada saringannya itu Bapak. Jadi cuma pakai alat kayu itu saja. Wah, ini luar biasa ya. Baik. Saya agak bingung ini. Baik, saya coba ini ya. Kalau tadi yang menggelitik saya itu sebenarnya gini. STEAM itu tadi tugasnya kan berangkat dari bagaimana melihat permasalahan di masyarakat. Kayak misalkan penggunaan kertas, sisa dan sebagainya gitu ya. Cuman apakah kemudian kelompok ini memilih recycle paper ini itu sudah akan menjadi solusi. Artinya seberapa kuat bargaining position dari recycle paper ini ya. Itu tantangannya di sini kalau menurut saya. Kalau tadi itu bagaimana animasinya atau papernya. Nah, kalau paper bag ini recycle paper ini justru malah apakah kemudian jadi solusi ya. Nah, pertanyaan apakah kemudian jadi solusi itu perlu nilai tambah ya, yang kemudian menguatkan masyarakat sekitar itu akan memilih kertas ini ya. Entah mungkin dari sisi harga misalkan. Dari sisi harga kertasnya, mungkin dari sisi kalau dari judul Instagram kan estetik per ya. Mungkin dari estetik tadi bisa ya. Tapi memang harus dipastikan ya. Harus dipastikan bagaimana produknya ini kalau memang itu akan menguraikan masalah kertas di lingkungan masyarakat ya memang harus ada nilai tambah sehingga kemudian masyarakat itu punya alasan kuat untuk memilih produk ini. Di beberapa misalkan ya bagaimana menguatkan masyarakat menguatkan masyarakat, kesadaran masyarakat menggunakan recycle paper itu ya salah satunya membuat lagi-lagi dalam dunia bisnis digital itu ya videografis ya. Videografis mungkin edukasi ya, sifatnya edukasi. Bagaimana membuat video klip ya yang isinya tentang edukasi bagaimana mengoptimalkan kertas. Kalau di beberapa kantor di bawah perusahaan itu memang sudah ada yang sadar ya. Sadar dalam arti begini, kita ada kertas salah kan ya. Salah ngeprint apa yang kemudian numpuk banyak. Itu memang nggak langsung dibuang. Tapi kemudian ditumpuk di baliknya untuk sekedar draft dan sebagainya misalnya seperti itu.
Dan itu ada sebagian yang sudah seperti itu. Artinya kesadaran masyarakat itu sebenarnya sebagian kecilnya sudah ada. Nah, kemudian kalau memang pemilihan estetik paper ini atau recycle paper ini harapannya menyelesaikan masalah itu ya perlu edukasi. Berarti memang perlu dibuat semacam video gitu ya. Kalau di beberapa video itu di televisi ya kita sering jumpa itu iklan layanan masyarakat. Nah, buat seperti itu. Dibuat semacam iklan layanan masyarakat yang isinya tentang edukasi penggunaan kertas. Ya. Selama ini kalau itu tadi yang saya contohkan ya, menggunakan kertas di baliknya itu untuk sekedar ngeprint draft dan sebagainya. Ada lagi yang memanfaatkan kertas itu nggak cuma sekedar dibuang, ditumbuk kemudian dirombeng ya, dikilokan ya, kertas kiloan itu. Nah, itu ketika ada edukasi video seperti itu, sehingga apa ya, kayak semacam kalau sekarang beberapa program pemerintah itu ya, daur ulang sampah plastik, itu gencar. Yang dilakukan pemerintah gencar, kayak Wali Surabaya itu sampai pada tataran RT RW ya. Jadi ibu-ibu PKK baik itu ibu-ibu ya, baik itu PKK ataupun ibu-ibu lansia itu kan digerakkan ya, menggerakkan mereka untuk mengumpulkan sampah plastik ya. Kemudian setelah itu ada edukasi produksi ya. Kalau kita semua mungkin tahu ya bagaimana mereka memproduksi tas atau apa yang dari kemasannya Rinso ya dan sebagainya itu, sehingga jadi estetika tersendiri. Nah, ini juga perlu kalau memang produk ini berangkatnya dari bagaimana kerisauan penggunaan kertas yang terbuang banyak. Nah, itu perlu membuat edukasi yang pertama. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan ulang kertas yang terbuang gitu ya. Yang kedua, saya pikir perlu menggandeng institusi, karena kalau mohon maaf ya, kalau mahasiswa itu kan memang secara ini mungkin belum terlalu memiliki kemampuan lebih ya, sehingga perlu grup ini atau kelompok ini mungkin perlu mengajukan proposal, entah itu di Indonesia sendiri internal, barangkali saya kurang tahu ya bagaimana di Indonesia, mungkin barangkali ada bagian khusus yang pengelolaan barang dan sebagainya, mungkin perlu seperti itu, atau mungkin sekaligus mengajukan proposal ke pemerintah, misalkan ke Pemkot ya. Boleh jadi seperti itu, sehingga idenya itu yang selama ini mungkin pemerintah baru sama plastik ya. Ketika ada ide ini dan mahasiswa siap untuk support produksinya, ya boleh jadi nanti jadi alasan kuat bagaimana mungkin pemerintah atau institusi lain yang besar itu yang menerima tawaran ini. Ya. Sehingga benar-benar berangkat dari kerisauan masalah sampah kertas itu benar-benar menjadi solusi. Tapi kalau cuma sekedar produksi ya kecil-kecilan, ya tentu orang dari sisi kesadaran juga kurang. Mungkin pertanyaan begini, ngapain dong saya bisa beli kertas baru, atau mungkin kertas tadi yang kayak gini buku apa itu bisa beli di baru itu ya, kenapa saya beli yang ini gitu. Mungkin pertanyaan, karena apa? Karena memang kesadarannya kurang ya. Sehingga perlu edukasi lebih ya, dan edukasi itu perlu menggandeng institusi atau lembaga atau bahkan pemerintah gitu. Itu masih kan dari saya untuk kelompok ini Aesthetic Paper and Book ya. Harapannya setelah edukasi itu, optimalisasi bisnis digitalnya melalui Instagram ini akan lebih banyak ya. Karena sekarang kan banyak kan orang-orang yang melakukan penemuan produk yang murah, kemudian tidak kalah dengan produk yang istilahnya mahal itu ya, sehingga kemudian orang beralih memilih itu. Ya, sebagaimana banyak misalkan zaman sekarang ini yang murah-murah ya, makanan yang murah tapi dapatnya banyak, itu kan jadi minat banyak, peminatnya semakin banyak, akan viral. Nah, kalau kertas ini bisa dibuat seperti itu ya, insya Allah akan mengalami hal yang sama ya, viral dan kemudian banyak peminatnya. Begitu. Gitu ya, insya Allah
kita beralih ke ini. Moringa. Bacanya apa? Moringa atau moringa? Moringa leaves drink. Oke, kelompoknya mana? Ini kelompok tim 1 STEAM. Oh, ini ada tulisannya Pak. Oleh tim 1 STEAM FIP PGSD 2000A. Monggo, silakan. Kelompoknya siapa? Ini kelas A juga ini. Eca. Kelompok Eca, Ibu. Eca mana Eca? Yang lain siapa nih ya? Kelompok saya, Ibu. Kelompoknya Mbak Nida. Iya. Oke, silakan Mbak Nida. Jadi latar belakang kami memilih Moringa Drink ini adalah di sekitar kami ternyata masih banyak orang yang menderita hipertensi, baik itu keturunan atau gaya hidup. Nah, di sini kami berusaha untuk istilahnya mengoptimalkan moringa atau daun kelor ini untuk mengobati atau menurunkan tekanan darah tinggi dari masyarakat di sekitar kami. Dan kami itu mengemasnya menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama dalam bentuk teh dan yang kedua dalam bentuk jus, yang dikemas dalam botol plastik dengan diberi stiker seperti tampilan di Instagram kami. Seperti itu, Bapak. Sudah menjual berapa ribu botol? Sudah ada Kami penjualan? menjual sekitar 8. 8 botol? Ya. Baik, luar biasa. 1 botol 5.000 ini ya kalau saya lihat di Instagramnya. Iya, Bapak. Berapa mili? Itu sekitar 250. 250. Oh, kayak ini ya, berarti sebesar air mineral gelasan itu ya, 250 itu ya? Iya. Produksinya bisa produksi massal? Kalau selama ini kami masih baru, itu produksinya masih sedikit-sedikit gitu, Bapak. Oke. Dari apa tadi? Dari daun apa? Daun kelor. Daun kelor ya? Ya. Baik. Oke, saya mulai masukkan ya. Jadi ini juga luar biasa ya. Bagaimana moringa? Moringa itu dari kata apa ya? Saya mohon maaf, saya kok nggak tahu ini moringa ini. Asal katanya Moringa dari mana? itu bahasa Inggrisnya daun kelor. Oh, bahasa Indonesia. Baik. Moringa leaf seperti ya. Moringa leaves. Baik, daun kelor ini untuk bisa menurunkan darah tinggi, betul? Iya, Pak. Ya, baik. Ya, yang pertama, kalau ini menjadi apa namanya sebagai salah satu alternatif obat ya, karena zaman sekarang ini memang penyakit macam-macam dan tidak sedikit yang mengalami darah tinggi gitu ya. Nah, ini bagus. Salah satu tips bagaimana ini ya, pertama tentu karena ini apa namanya minuman ya. Bagaimana pertama ini mengupayakan untuk bisa produksi massal ya. Karena kalau jadi sebuah solusi banyak jadi sebuah solusi orang yang bermasalah darah tinggi ya. Orang darah tinggi itu kan banyak. Ini kan berarti kan punya potensi besar menyelesaikan masalah banyak orang, khususnya dalam hal darah tinggi itu tadi. Ya. Maka ya cara pertama bagaimana supaya bisnisnya ini steampreneurnya ini bagus, ya harus siap produksi massal. Jangan kemudian sudah sudah promo di mana-mana, mengoptimalkan Instagram marketing atau mungkin Shopee dan sebagainya, tapi produksinya tidak bisa massal. Sehingga nanti
calon customernya kecewa. Baru pesan beberapa kok ngalami perbaikan ya, sudah merasa enakan, order lagi barangnya nggak tersedia. Nah itu sayang. Tapi ini sangat bagus. Menurut saya ini benar-benar perlu diproduksi massal. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang, beberapa jamu itu sudah jadi ini konsumsi harian bahkan. Tidak hanya karena apa namanya penyakit tertentu. Contoh sederhana, Sinom. Sinom itu dulu itu kan minuman berangkat dari ide jamu ya. Sinom, kemudian beras kencur, temulawak itu kan berangkat dari situ. Tapi kemudian ada yang kalau masa kecil saya dulu itu Sinom itu memang minimal jadi tombone jamu pahit ya. Di mana Sinom sendiri punya khasiat tertentu. Tapi ketika saya beranjak dewasa itu ada yang jual es Sinom. Nah, ini nggak terpikir ketika saya masih kecil itu nggak terpikir. Es Sinom ini apa ini es Sinom ini? Artinya apa? Orang itu berhasil apa namanya menggeser ini mindset yang tadinya apa namanya minuman obat yang tadinya untuk konsumsi kebutuhan tertentu menjadi konsumsi harian ya. Maka kita lihat sekarang Sinom itu ada di beberapa mart itu yang bahkan jualan Sinom juga kemas yang luar biasa bagus. Nah, itu maka kemudian kalau memang ini berangkatnya dari bagaimana mengupayakan apa namanya jadi solusi untuk penyakit tertentu selain memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki masalah seperti itu, nah, ini jadikan apa namanya minuman harian ya, dengan cara menyiapkan diri untuk produksi massal ya. Kemudian cara yang kedua tentu ketika sudah siap dengan produksi massal, ya ini apa namanya perlu effort lagi sebagaimana tadi tote bag dan moringa itu. Moringa yang ini ya, yang paper tadi itu. Apa itu effortnya? Effortnya adalah kalau minuman menurut saya lebih mudah upaya untuk bisa memasarkan. Ya tinggal sebagaimana tadi Sinom ada Sari Dele itu ya. Itu kan sekarang ada di mana-mana. Terutama di kantin-kantinnya sekolah, kantin kampus, bahkan kantin rumah sakit itu kan banyak. Bahkan sekarang itu orang itu kadang-kadang bukan karena ini kan saya lihat murah ya, cukup murah ya 5.000. Bukan karena minuman tertentu yang dia pilih, tapi kadang-kadang karena kok murah ya 5.000 itu ya. Maka kemudian perlu produksi massal itu kemudian dipasarkan, disebarkan di banyak tempat, di kantin-kantin dan sebagainya. Sehingga terutama yang di rumah sakit ya, di klinik, di rumah sakit itu kan ada showcase-nya. Pasti tertarik orang itu. Ya. Jangankan di tempat-tempat yang memang orang butuh kesehatan ya. Di tempat-tempat kayak food court itu kan sudah ada itu orang jualan minuman-minuman yang pasti juga dipilih ya, kayak Sinom, kayak beras kencur dan sebagainya itu. Nah, maka moringa leaves ini juga perlu dimasyarakatkan. Pertama, manfaatnya ya tentu untuk orang dengan penyakit tertentu. Yang kedua, jadi minuman harian. Karena sekarang orang mikirnya, nggak apa-apa lah, saya nggak perlu nunggu sakit ini tertentu ya. Saya konsumsi untuk menjaga kesehatan, untuk preventif. Itu penting. Jangan sampai sayang ini kalau ide ini kemudian berhenti sampai di situ saja. Ya. Apalagi kemudian kalau kita bahas panjang lebar tentang marketingnya, ada reseller, ada luar biasa. Potensinya besar banget ini kalau moringa drink. Ya. Terutama kalau ketika musim musim panas, musim kemarau itu, pasti showcase yang dingin-dingin itu pasti laku. Apalagi kalau produksi massalnya kemudian sampai bermasalah memasyarakat ya. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu kan ada yang rombong yang pakai kayak tempat minum besar yang tinggal seduh itu ya, tinggal minum itu kan. Itu kan saking luar biasanya masyarakatnya Sinom. Nah, gimana sekarang moringa drink ini? Kalau perlu menurut saya
Oh ya, yang berikutnya ini tips saya tentang moringa. Moringa sendiri penamaannya ini kalau memang apa namanya kurang bisa dikenal, ini mungkin bisa ganti nama saya. Ya, karena moringa ini orang belum ngerti, belum banyak tahu. Saya sendiri tadi sempat bertanya ini moringa itu apa. Ya. Nah, maka perlu mungkin penamaan atau mungkin perlu branding khusus. Ya, bagaimana orang itu jadi tahu ketika nyambung, oh iya moringa itu adalah asosiasinya pada darah tinggi dan sebagainya. Kalau sinom tadi kan apa, preskencur itu apa, ya orang paham betul ya. Nah sekarang bagaimana memahamkan masyarakat ini tentang moringa leaves ini, tentang khasiatnya, tentang dan sebagainya itu tadi ya. Kemudian pemasarannya tentu harus masif supaya ini apa namanya bisa dikonsumsi banyak orang untuk order. Kalau cuma sekedar produksi kemudian penawarannya lewat Instagram ini saya pikir kurang ya. Orang itu memang di awal ketika ingin tahu tentang apa namanya tentang produk tertentu memang melihatnya di Instagram. Tapi kalau kemudian dia tidak tahu penamaannya, ya, itu mungkin untuk bisa mengetahui atau searchingnya itu di kolom search itu nggak tahu mau search apa. Ya. Itu untuk moringa drink ya sudah cukup bagus. Nanti setelah ini kita akan mengoptimalkan Instagram. Saya akan bahas tentang Instagram marketing ya. Saya akan bahas tentang Instagram marketing. Tapi sebelum itu mungkin saya pikir itu dulu, barangkali ada pertanyaan dari 3 ini atau ada link lagi dari kelompok yang lain barangkali yang perlu direview. Sepertinya tidak ada Bapak, kelas B tidak ada implementasi ya, tidak ada implementasi yang penjualan. Sebenarnya ada yang berpotensi itu teh apa kemarin, teh bunga telang sebenarnya. Iya, teh bunga telang kok nggak dijual ya? Ya, tapi teman-teman ternyata dengan sangat baik hati itu hanya diberikan secara cuma-cuma. Iya, iya, iya. Bu Nadia yang audio itu Bu Nadia, untuk yang TPQ. Ya, yang TPQ itu juga berpotensi sebenarnya. Ya. Baik. Ada pertanyaan mungkin barangkali dari teman-teman. Ya, silahkan Mbak Isna. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya izin bertanya kepada Bapak Aprianto. Tadi kan Bapak menyarankan bahwa tes kami itu dipasarkan di kayak official store-nya Matahari, Ramayana, seperti itu ya Bapak. Nah, mungkin Bapak ada cara-cara tersendiri untuk kami bekerja sama dengan store-store yang ada. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik. Memang itu perlu ini ya. Pertama, boleh langsung datang ke departemen store tertentu, kayak misalkan Matahari. Ya. Semua departemen store, semua perusahaan retail itu menerima proposal, semacam proposal. Ya. Kayak misalkan di Mart itu ya, itu produk apa saja itu, bahkan kemasan kerupuk yang tradisional itu sekarang kan beberapa menjual. Nah, itu diajukan ke kantor pusatnya. Boleh, itu yang pertama, ya, mengajukan. Yang kedua, kalau Mbaknya mau, saya ada beberapa kenalan karena di Dudi saya, di stakeholder sekolah ini ada beberapa departemen store kayak Ramayana, kemudian Lotte Mart, ya. Itu boleh. Kalau saya ada beberapa, tapi yang sampai sekarang kerjasama dengan sekolah kami itu yang pasti itu Ramayana sama Lotte Mart. Untuk yang kayak Superindo, kemudian Transmart dan sebagainya itu sementara ini stop kerjasamanya. Tapi bolehlah, saya masih ada kontak. Kalau Mbaknya berminat, boleh nanti japri ke saya kenalkan dengan PIC-nya Ramayana, PIC-nya Lotte Mart, barangkali bisa mengajukan. Tapi ya itu tadi, sebagaimana masukan saya secara umum di produk-produk yang lain itu harus siap produksi massal. Apalagi kalau departemen store itu QC-nya sangat ketat. Yang punya nama besar-besar kayak Matahari itu QC yang pertama, kualitas produk. Yang kedua,
harus siap ini produksi massal. Jangan kemudian setelah mengajukan kemudian di-approve sama departemen store tertentu nggak mampu. Nanti bisa kena penalti. Karena biasanya sekali diterima itu ada MOU ya, kesepakatan bahwa harus produksi sekian dan harus siap memproduksi, harus misalkan dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu. Dan mereka nggak bisa menerima alasan kalau misalkan belum siap produksinya, masih ada kendala mesin dan sebagainya, nggak bisa seperti itu. Karena nanti bisa kena penalti gitu ya. Nah, maka kalau Mbaknya mau, monggo bisa nanti japri ke saya, tapi sekali lagi catatannya harus siap dengan produksi massal. Kalau nggak siap, sayang kalau sudah sampai diterima, tapi kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhannya, justru malah jadi kontraproduktif, malah rugi, dapat penalti, nanti dituntut balik nanti, karena merugikan. Ada beberapa kasus seperti itu, teman-teman saya itu ketika sudah mampu memenuhi atau mampu deal dengan departemen store tertentu dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dapat penalti. Dan itu penaltinya nggak main-main, itu bahaya. Kalau kita mampu memenuhi, keuntungannya besar, kalau enggak juga penaltinya cukup merepotkan gitu ya. Jadi itu ya, pertama sekali lagi saya ulangi, boleh langsung silakan datang ke store-store itu menawarkan, saya yakin minimal penawarannya itu diterima, atau kalau mau effort yang lebih, penawaran sekaligus kayak semacam promo ya, sekian eksemplar, sekian pieces itu gratis misalkan, misal itu ya, kalau memang mampu dengan produksi massal dan biayanya besar, itu perlu. Nanti saya kasih tips bagaimana di Instagram itu memang butuh biaya. Event tertentu itu butuh, nggak ada istilahnya marketing gratis itu ya, memang rezeki-rezekian. Kalau marketing gratis namun kemudian ada order besar, itu benar-benar rezeki, tapi harus ada effort memang ya. Harus ada biaya lebih untuk bisa mendapatkan yang lebih gitu ya. Kalau teori ekonomi itu kan, kalau saya dulu itu teori ekonomi itu sekecil-kecilnya usaha mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. Itu saya ingat betul, teori itu dibantah sama dosen saya ketika S1 itu. Ini teori salah. Teori yang benar adalah effort tertentu mendapatkan keuntungan tertentu. Effort maksimal mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang juga maksimal. Jadi tapi kalau effortnya minimal, nggak mau promo, nggak mau ngasih harga yang kecil, ya sudah, berarti memang nggak yang didapatkan ya segitu-gitu aja ya. Itu Mbak, barangkali nanti kalau memang benar berminat boleh hubungi saya gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Baik. Ada lagi mungkin barangkali pertanyaan. Termasuk yang Moringa ini saya banyak kenal ini. Saya Alfamidi itu malah bayangkan kalau memang mampu mampu produksi massal, Alfamidi se-Indonesia atau minimal se-Jawa Timur lah. Alfamidi dengan kerjasama dengan sekolah kami itu sangat kuat dibandingkan dengan mat-mat yang lain. Dengan Ramayana itu kuat. Kalau Alfamidi dengan sekolah kami ini kerjasamanya sampai stok barangnya Alfamidi itu di toko kami, di bisnis center kami. Jadi ikatan tidak cuma sekedar ikatan akademis, tapi juga ikatan bisnis di Alfamidi. Nah, kalau ini yang punya Moringa Drink atau yang lain itu minuman-minuman tadi itu bisa syaratnya produksi massal ya. Saya bisa ajukan. Gitu. Monggo silakan, barangkali ada lain. Menarik sebenarnya. Saya itu gini, Mbak dan mohon maaf ini para Bapak Ibu dosen ini. Ini zaman sekarang ini sudah saatnya beralih menggeser mindset ya. Bagaimana yang dulu itu orang lebih senang jadi pegawai, sekarang harusnya sudah mulai digeser. Nah, ini mbak-mbaknya, mas-masnya ini mumpung masih muda. Ya, mumpung masih usia-usia dini ya. Jadi bisa mengoptimalkan bisnisnya ya. Silakan, barangkali ada masukan atau pertanyaan. Ya, saya boleh bertanya Pak Apri. Oke, monggo, Prof. Saya yang bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebentar ini.
Ya. Ya, untuk tadi ya yang berpeluang bisnis ini karena mahasiswa PGSD ini masih muda-muda ya, Pak Abi. Kalau saya kan sudah tua gitu ya. Saya bisa saya sebenarnya senang sekali dengan bisnis ya, tapi sepertinya kok sudah terlambat gitu ya, Pak Abi. Nah, ini ya terima kasih Pak Apri ke sini, jadi bisa di sini, jadi bisa ternyata bisa juga gitu loh. Saya sepertinya begini, ini kalau bisnis bagaimana ya, kalau pakai online itu seperti apa ya, dan seterusnya ya. Itu mungkin kalau adik-adik mahasiswa ini mungkin sudah lebih familiar gitu ya dibandingkan dengan saya. Kalau saya sebenarnya punya ini dulu Pak Apri. Kita kan punya sebenarnya unggulan lokal ya, untuk minuman itu kan dawet gitu ya. Tapi sebenarnya dawet itu di akhir-akhir ini agak kurang diminati oleh yang sudah usia-usia berapa ya, 40-an begitu ya. Itu mengandung santan gitu ya. Santan itu katanya sejajar dengan memasukkan kolesterol ya ke dalam tubuh gitu. Padahal dawet itu menurut saya keunggulan lokal yang memang bisa ya menembus pasar seperti ya di Alfamart atau di ini dan lain-lain itu. Karena seperti cincau itu kan sudah masuk itu ya, dan itu dengan pengemasan tertentu harganya ya sudah beberapa kali lipat ya dibandingkan dengan kalau itu dijual di tempat-tempat yang, walaupun sekarang ada cincau juga ya, seperti ini produk minuman apa itu yang ada cincau itu loh, cincau ya ininya Iya, itu. Itu memang harganya juga sudah berkali lipat ya dibandingkan cincau yang di tradisional gitu ya, yang kalau kita di pasar lainnya itu. Cincau station. Oh iya, cincau station ya. Bahkan itu ada variasi-variasinya, bahkan variasinya itu ada yang jamu itu ya. Iya. Yang sinom kalau tidak salah itu ya, di samping jus dan lain-lain itu. Jadi prospek untuk untuk menjual air ya sebenarnya itu ya, menjual air itu memberikan keuntungan yang besar gitu. Karena ya ada juga ya ini saudara yang ya berjualan biasa begitu, berjualan biasa itu ternyata misalnya dia jual di warung itu ya, jadi untung antara jenis makanan dengan jenis minuman itu kadang bisa terangkat oleh jenis minumannya gitu. Kalau kita dari makanannya mungkin bisa dijual lebih murah gitu ya, itu bisa diangkat semuanya itu dari minuman, karena minuman itu untungnya bisa sampai 3 kali lipat misalnya begitu. Itu baru yang tradisional ya, tapi kalau kita melakukan upaya pengemasan dan lain-lain, nah itu mungkin lebih ini ya Pak Abi. Ini bagaimana ya? Kalau saya ini ya nanti untuk mahasiswa juga, atau kalau saya mau bisnis ya saya mau bisnis. Bisa menggandeng-gandeng. Ya mungkin saya bisa tidak, kalau sudah bisnis mungkin mengundurkan diri ya, jadi ini ya. Hanya guyon ini. Monggo Pak Apri. Baik. Mungkin ada pencerahan gitu ya dari Pak Apri. Kami selama ini kan yang digeluti RPP saja gitu Pak Apri. Nggih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Wahyu ini atas masukan saya perlu menanggapi, menarik yang sampaikan Prof. Wahyu ini tentang bisnis. Kira kalau tadi Prof. Wahyu menyampaikan dari sisi usia ini kayaknya sudah enggak. Saya pikir enggak juga ya, enggak ada kata terlambat sih. Kalau memang tertarik dengan bisnis itu, persoalannya itu sekarang bagaimana memanage bisnis sebenarnya. Apalagi kalau di PGSD itu kan sebenarnya dalam tanda kutip ya, marketing staff-nya itu banyak sebenarnya Bu, kalau mau dioptimalkan.
marketing sama saya ya mahasiswa itu. Kalau Prof Ayu tadi mampu memberikan kemasan sebagaimana tadi disampaikan, kemasan dawet sekaligus varian Bu ya. Sekaligus varian. Kalau varian kalau tadi disampaikan santan itu di beberapa orang khususnya usia tertentu itu sudah jadi pantangan ya. Maka dawet yang varian, ada variannya. Mungkin varian dawet dengan santan, varian dawet tanpa santan atau apa dan sebagainya. Sekarang kan banyak ya. Cincau itu dengan berbagai varian. Nah, maka kalau memang itu beberapa orang menolak dengan santan-santanan, ya dipakai varian. Jadi produksi yang varian tertentu itu yang pertama, yang kedua ya banyak lah, kalau yang penting bisa produksi massal, kemudian tinggal pakai sistem reseller bisa, dropshipper bisa, atau berbagai macam sistem penjualan itu banyak. Tinggal Ibu bisa memastikan produk itu tersedia, kemudian tinggal mengumpulkan ya marketing staffnya, misalkan teman-teman mahasiswa itu kan, atau ya sekaligus di kantin-kantin di kampus itu kan banyak ini. Atau kalau perlu diusulkan di jurusan PGSD, ya. PGSD itu barangkali perlu ada ini sendiri, ada semacam kantin kecil, ya. Tinggal sediakan showcase ya, mungkin di sudutnya TU misalnya nanti di mana ya, showcase yang gede, ya siapa saja boleh isi memasarkan produknya, itu bisa. Jadi sangat banyak sebenarnya cara-cara yang bisa diinikan. Kalau memang ada kendala dengan produknya, ya pakai variasi. Kalau kendala dengan pemasarannya, ya tinggal berbagai macam saluran bisa dimanfaatkan. Gitu kan lebih, Prof. Mungkin sedikit yang bisa saya tanggapi begitu. Ya, matur nuwun Pak Abi. Sehat selalu. Alhamdulillah, matur nuwun. Sehat selalu juga. Baik, Bu Nadia, sedikit ini sudah 8:30. Saya mau share screen lagi, nggih. Mungkin sekaligus penutup, saya mau memberikan tips tentang Instagram marketing. Nggih. Saya share screen lagi sebentar. Sudah keluar? Sampun Pak Apri. Baik, itu tadi masukan-masukan saya tentang 3 produk berikut dengan produknya Prof Bayu tadi itu tentang ini ya, secara umum ya. Secara khusus saya akan sedikit mengupas tentang Instagram marketing. Ya, lebih tepatnya ini judulnya bisnis digital, tapi lebih tepatnya ke Instagram marketing sebenarnya. Bagaimana mengoptimalkan Instagram itu, ya. Bentar. Baik, saya perlu menyampaikan ya, spiritual paradigm dulu. Ini menarik. Ya, saya merasa perlu menyampaikan ini karena ini cukup menarik. Ada sebuah ayat dalam Quran yang kalau selama ini mungkin yang kenal itu jual beli ya. Misalkan halallahu wa harramar riba misalkan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu yang paling sering ketika orang itu mengupas tentang jual beli. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, ini ada satu ayat yang menarik yang harusnya menjadi mindset kita dalam jual beli. Salah satu mindset kita ya. Surat ayat 69. Allah SWT katakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ini menarik sekali. Wahai orang-orang yang janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang tidak benar. Ini ayat sudah turun 14 abad yang lalu ya. Ini berbicara tentang kapitalisasi ya. Jangan kita ini mengkapitalisasi orang lain dengan cara yang salah. Kapitalisasi sendiri itu sudah kesannya buruk, tapi ditambah dengan cara yang salah ya.
Ya, misalkan riba itu salah satu cara kapitalisasi orang lain, mendominasi orang lain. Nah, kecuali illa antakuna tijarah, kecuali dalam perdagangan. Nah, boleh kapitalis boleh, tapi dengan cara yang benar. Salah satu cara yang benar itu Allah SWT pandu dengan istilah tijarah, perdagangan. Nah, yang menarik ada akhir surat yang saya kutip ini. Antarodim minkum. Perdagangannya bagaimana? Perdagangan suka sama suka. Seneng. Jualan itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Sebagai sebuah solusi ya. Tadi ada beberapa kalau berangkat dari STEAM itu kan sebagai sebuah solusi. Maka jangan sampai solusi yang kita tawarkan melalui perdagangan itu berujung dengan sesuatu yang merugikan. Ya, dengan sesuatu yang tidak disukai di antara kedua belah pihak atau salah satu di antara kedua pihak itu. Maka ini yang harus kita jadikan mindset antarodim minkum ini. Suka sama suka di antara kalian. Nah, ini penting. Saya kasih contoh ya. Ini pengalaman pribadi. Saya yakin juga dialami banyak orang. Ya. Ketika kita membeli sesuatu, itu kadang-kadang sering nggak sesuai harapan. Nah, sebenarnya kalau dalam fikih agama itu boleh ditukar, bahkan setelah meninggalkan jauh sekian hari, bahkan itu berhak untuk tukar misalkan. Dan penjualnya pun juga harus memberikan ini, melayani penukaran barang. Sebagaimana ayat ini berlaku sampai kapanpun ya. Nah, maka suka sama suka ini harus dilakukan. Contoh ya, saya yang ini apa namanya? Yang saya alami itu beberapa itu misalkan contoh saya beli minuman ya. Beli minuman itu yang tadinya minuman yang dingin ya, yang es itu ya. Saya bilang nggak pakai es ya, nggak pakai es. Dikasihnya apa? Satu gelas itu cuman porsinya setengah gelas. Ini apa-apaan itu kan, jual beli yang macam apa, yang harusnya kan namanya satu gelas ya full dong, walaupun saya tidak minta tidak pakai es. Tapi enggak, sama pegawainya dikasih setengah. Ya, menurut saya sih ini tidak berdasarkan ayat ini ya. Nggak suka saya ketika jual beli kok jadi setengah, ini apa-apaan itu ya. Atau misalkan transaksi yang lain kita mengalami ya. Itu seperti itu. Ini juga berbagi pengalaman, sekedar berbagi pengalaman. Saya pernah beberapa saat tinggal di Australia itu, ketika saya interaksi atau jual beli transaksi itu ya, itu sering banget itu tuker barang itu gampang banget. Beri barang elektronik ya. Kalau di kita itu kan ada tulisan barang yang sudah dijual tidak bisa ditukar. Ya. Kalau di sana enggak, gampang banget tuker itu. Tuker barang gampang, beli sesuatu barang gampang. Atau misalkan masuk ke tempat wisata tertentu ya, tempat tertentu ya, yang dengan kualifikasi tertentu harus bayar itu ya. Di sana enggak. Anak saya itu kalau beli tiket ya, anak berempat ya, ketika itu saya keluarga itu, saya istri dan masih dua anak. Itu masuk itu sudah anakmu free gitu ya. Kalau di sini enggak, masuk kolam renang itu dilihat pokoknya anaknya tinggi dikit aja bayar Bu, padahal belum tentu anaknya renang. Kadang-kadang kita agak miris ya, agak malang ini untuk bayar, atau bahkan mengantarkan saja masuk itu ya bayar. Nah ini perlu mindset kita. Nah maka kemudian kalau kita mau jadi pebisnis itu bersiap-siaplah untuk menyenangkan calon customer kita. Di satu sisi itu ya mungkin menjalankan tuntunan dari Allah SWT. Di sisi yang lain tentu mendatangkan potensi yang lebih besar. Nah, ini ayat menarik sekali. Ini sekilas saja tentang itu ya. Baik, itu di awal yang perlu saya sampaikan, karena banyak di antara kita ini yang nggak mau rugi. Kapitalisasinya pokoknya kapitalisasi, pokoknya saya nguntung, orang lain nggak boleh untung. Rugi dikit aja nggak ngurus, nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Harusnya orang lain suka, ya kita suka, orang lain juga harus suka. Bahkan sampai ketika misalkan mereka nggak suka, mau tukar barang dan sebagainya, kita harus layani. Saat ini alhamdulillah di beberapa sistem pemasaran modern, marketplace itu ada yang seperti itu, ada penukaran, ya, bisa balik, bisa tukar kayak di Shopee, Lazada dan sebagainya bisa balik. Nah ini barangkali sudah mempelajari ayat ini barangkali. Nah kita yang yang membaca ini harusnya lebih bagus, lebih baik dari mereka. Itu
Kemudian selanjutnya kita bahas tentang Instagram marketing. Ya. Kenapa Instagram itu? Karena platform populer. Ya, sebagaimana tadi saya awal katakan itu 70-80% itu ketika orang mau cari sesuatu itu pasti lihatnya Instagram. Produk apapun, mau makanan, mau minuman, tempat wisata bahkan itu lihatnya Instagram. Hotel, reviewnya semua Instagram. Ya, maka ini benar sekali. Kalau tadi di awal itu kan saya diminta untuk ngisi narasumber di sini itu kan bisnis digital, tapi ternyata ketika saya dikasih linknya semuanya Instagram, itu sudah benar berarti. Ini sudah langkah benar. Kenapa memilih Instagram? Karena Instagram itu platform yang paling populer. Ya, bahkan satu hari itu menurut penelitian itu satu hari pengguna Instagram itu sampai 2 juta orang. Bayangkan, 2 juta orang satu hari penggunanya. Maka ini potensi besar banget untuk dimanfaatkan sebagai marketing. Nah, yang kedua biayanya murah banget. Nanti saya akan jelaskan bagaimana yang berbayar, bahkan yang berbayar pun murah. Ya. Kemudian simple dan media promosi yang powerful. Sekarang itu orang itu sudah luar biasa, simple, tinggal posting gambar, foto, video, ya. Itu orang sangat tertarik. Ya. Apalagi kalau sekarang desain videografisnya bagus banget, membuat orang tertarik banget gitu ya. Nah, itu sangat cocok dengan Instagram. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah kenali produk dengan baik. Kita jangan berharap orang lain itu mengenali produk kita sebelum kita dulu yang mengenalkan produk kita dengan baik. Mengenali produk kita dengan baik. Ya, jangan sampai orang lain itu bertanya kemudian kita nggak ngerti. Nah, itu mengenali produk dengan baik itu nanti kita harus tuangkan dalam Instagram kita. Yang kedua, company branding. Ya, perlu perusahaan kita itu usaha kita apa, brandingnya harus kuat, dan itu juga ditunjukkan di akun Instagram kita. Yang ketiga, upgrade ke business account. Jangan personal account. Orang mau jualan kok personal account, ya nggak matching, nggak bagus. Ya. Ini contohnya, ini username ya, personal brandingnya kita harus kuat. Ya. Ini ada, saya ambilkan contoh sebuah Instagram. Ini ada username-nya yang paling gampang. Kalau ini contoh ya, beberapa orang itu kebutuhan hotelnya cukup tinggi. Tapi yang difikirkan pertama kali biasanya cari hotel yang murah atau yang ada diskonnya. Maka penamaan itu juga penting. Nggak perlu kita nama-nama yang terlalu nama-nama yang sulit. Contoh, mohon maaf, saya kasih contoh yang tadi itu, Moringa. Moringa itu orang belum ada. Ketika kita mau searching, tadi daun apa? Saya kok lupa. Moringa tadi daun apa? Daun kelor. Daun kelor. Nah, ketika searching minuman daun kelor itu, nggak mungkin orang itu langsung tahu ketiknya Moringa. Ya. Cobalah cari nama yang mudah. Misalkan minuman daun kelor. Itu aja simple. Nama akunnya itu aja. Karena niat kita itu niat jualan, bukan sekedar branding. Kalau branding kalau sudah dikenal, orang tahu betul memang produknya apa, oke lah kita pakai nama yang sulit. Mau Moringa, mau apa, enggak apa-apa. Tapi kalau belum, untuk awal-awal itu kita harus langsung contohnya diskon hotel berbintang. Nah, keywordnya juga seperti itu. Hotel murah berbintang. Itu perlu. Nanti kita harus beberapa akun yang tadi sudah dinampakkan itu harus menunjukkan ini ya. Keywordnya apa sehingga ketika searching itu langsung menuju ke ini. Yang berikutnya ini hotel and lodging ya. Jadi kalau tadi itu minuman misalkan beverage. Ini berubah dari akun personal ke akun bisnis ya. Ini harus diubah supaya tahu industrinya apa. Oh iya, orang ini orang ini memang bisnisnya kalau contohnya ini kan di perhotelan. Tahu betul loh, ya memang dia serius di perhotelan misalkan gitu. Kalau di minuman kesehatan tadi ya harusnya apa, industrinya beverage apa, ya, healthy beverage dan sebagainya. Dan kemudian berikutnya ini what you do. Apa yang dilakukan dengan akun ini apa? Bisa mendapatkan apa? Voucher. Nah, ini yang kita tawarkan, ini voucher menginap di hotel dan resort bintang 4 dan 5. Kemudian keterangan berikutnya itu no carding,
ya, no refund, trusted, dan seterusnya. Berikutnya, how to contact. Bagaimana untuk bisa setelah tahu ini meyakinkan ini akunnya. Sekarang caranya ya opo carane orang itu bisa menghubungi kita. Ya. Kalau di beberapa akun, kalau saya yakin ini para mbak-mbak dan mas-masnya ini saya tahu lebih pinter, lebih ahli dalam mengeksplor Instagram ya. Pasti semuanya sudah tahu ini Linktree ini, ya kan. Nah, tadi itu kalau saya lihat di beberapa akunnya itu tadi itu cuma sekedar menulis nomor HP-nya langsung. Kalau di Instagram itu kan, kalau di bio itu kan nggak bisa diklik sih. Kalau cuma sekedar nuliskan bio itu kan nggak bisa diklik. Nah, kalau link bisa, maka buat seperti itu. Entah itu Linktree atau apa yang bentuknya bisa langsung diklik. Tapi kalau cuma sekedar itu, orang mikirnya, wah, iki kerja mana. Karena orang itu benar-benar mikir praktis sampai sedetail mungkin, sampai sekecil mungkin. Dia nggak perlu misalkan mau ngetik nomor HP itu nggak perlu lagi buka Windows yang lain. Ini kan sudah buka Instagram. Buka yang lain nggak perlu, jadi tinggal klik, itu yang diharapkan orang. Sampai sekecil itu orang itu mikirnya. Ya. Berikutnya yang terakhir itu yang harus ada, ini story highlight. Ini harus, karena kalau apalagi postingan kita udah banyak banget ya, mau scroll up scroll down itu repot. Nah, di highlight itu penting. Kalau misalkan mbaknya maksudnya tadi sudah bisa bikin layanan masyarakat tadi itu, ya di highlight sehingga orang tahu, oh iya ini saya beli produknya atau mendapatkan manfaatnya setelah melihat videonya dan sebagainya. Itu ya. Berikutnya ini story highlight kayak gini. Ini harus, kalau tadi hotel itu ada infonya apa, testimoninya bagaimana, kemudian hotel di Bali dan sebagainya, itu terus. Itu harus ada. Nah, kalau Prof Wahyu tadi itu mungkin produknya, variannya ya, dawat yang apa ini harus ada di highlight-nya. Misalnya kan seperti itu. Apa saja yang harus diingatkan? Konten tentu. Ya. Konten itu harus yang shareable. Orang itu ketika melihat akun Instagram itu, dia langsung ingat, oh iya rek, teman saya itu walaupun kadang-kadang nggak butuh-butuh banget itu, teman saya harus tahu ini, postingan ini harus tahu. Itu gampang, kadang-kadang orangnya kayak gitu, di-share gitu aja. Nah, salah satu minimal itu mention itu ada di situ. Jadi ketika posting itu kan, ada kan sering kan, kita tiba-tiba di-mention teman kita, ya, gara-gara postingan yang sangat menarik, entah itu tentang wisata, entah itu tentang kuliner, itu kan di-mention. Minimal itu. Kenapa? Karena kontennya menarik. Ya, itu penting banget. Ketika tadi itu sudah semua identitas atau bionya itu sudah lengkap tadi, nah ini perlu. Nah, tadi mbak-mbaknya maksudnya itu masih kontennya sangat ini ya. Makanya saya menduga tadi memang baru benar-benar tugas kuliah kayaknya tadi itu ya. Harapannya memang diseriusi sehingga kontennya memang Instagramnya akunnya memang benar-benar dioptimalkan. Sehingga nanti jadi minimal orang itu mention di akun kita, di postingan kita. Ya. Nah, ini contoh. Kalau tadi hubungannya dengan hotel. Ini saya dapat video ini di-share baik melalui WhatsApp atau Instagram sendiri. Ya, contoh. Menarik banget. Bayangin hotel 300.000. Gitu ya. Jangankan jangankan orang lain, istri saya langsung, Mas, hotel itu nggak sewu. Seperti itu. Sampai seperti itu. Jadi saking orang itu sekarang kadang-kadang trennya itu gambarannya gampang bergeser. Yang tadinya berliburnya itu mungkin sekedar jalan kemana, sekarang bergeser, staycation lah istilahnya. Nah, melihatnya hotel, bayangin, hotel bintang 4, harganya 300.000. Oh, langsung tertarik nih orang. Nah, ini kalau konten nggak bisa bikin konten yang menarik, Instagram kita nggak bisa optimal. Ya, jadi di-share gampang, entah itu video, entah itu foto, pokoknya bikin yang menarik. Kalau tadi itu masih Instagramnya teman-teman tadi itu masih sekedar branding umum ya. Tapi bagus, layoutnya sudah bagus. Cuman belum dioptimalkan. Ya namanya juga baru awal ya. Caption yang paling penting juga. Nah, caption itu jangan sampai captionnya cuma sekedar order. Jangan. Yang penting yang mampu menggambarkan
apa namanya produk itu. Contoh ini, saya screenshot punyanya Lokapoint. Kak, rumah di Lokapoint ada kolam renangnya enggak? Bayangin, nyewa rumah ya, atau nyewa apa namanya villa, itu harus dijelaskan bahwa ada kolam renangnya dan sebagainya, itu ada. Sehingga orang tertarik, oh iya ada apa value, tambahan value-nya seperti itu. Jadi caption itu juga sangat penting ya. Berikutnya hashtag. Hashtag tidak apa namanya tidak bisa diremehkan. Ini penting juga. Bagaimana cara membuat hashtag? Buat research kecil-kecilan. Ya, buat research kecil-kecilan. Kalau misalkan mau jual jersey ya, ketika ada jersey bola, kira-kira yang paling banyak ini kan ada kelihatan. Jersey bola itu ada 870 yang pakai hashtag jersey bola ya. Itu 870.000 postingan. Nah, maka ketik di sini. Ini apa hashtagnya yang paling banyak. Yang paling banyak kedua apa? Yang paling banyak ketiga apa? Itu dibuat. Ya. Dibuat hashtagnya. Jangan cuma sekedar ayo reorder. Nah, tanpa hashtag jangan. Karena orang itu sekarang kalau dia tidak tahu nama akun kita, biasanya hashtag yang diketik dulu. Misalkan tadi itu minuman moringa tadi itu daun kelor ya. Ketik aja apa namanya hashtagnya daun kelor, di research kecil-kecilan. Daun kelor yang paling banyak itu menggunakan kata apa? Menggunakan minuman daun kelor atau daun kelor saja atau apa? Nah, itu nanti disertakan di hashtagnya. Ya. Tidak cuma sekedar postingan itu foto atau video tapi tanpa hashtag. Karena coba ini mas-masnya mbak-mbaknya yang lebih tahu tentang Instagram. Ketika kalian cari itu kan mesti minimal hashtag yang di apa namanya? Yang di ini yang ketik ya. Kalau kepanjangan pisahkan di kolom ya. Jadi jangan sampai terlalu panjang, scroll up-nya nggak nyampe-nyampe. Nah, maka dimasukkan ke kolom komentar itu. Berikutnya yang paling penting yang tadi saya sampaikan di awal itu ini apa namanya? Kita ini nggak bisa sekedar gratis-gratisan terus. Ya. Gratis-gratisan terus. Promo gratis, berharap sesuatu yang besar, ya alhamdulillah, namanya kalau rezeki ya memang alhamdulillah. Tapi kalau effort kita itu perlu ditingkatkan. Ya. Dengan cara apa? Kalau di Instagram ya bayar iklan. Ya. Kalau Instagram itu iklan yang berbayar itu melalui Facebook, karena ini sudah jadi satu ya, diakuisisi sama Facebook ya, sama punyanya apa namanya Mark Zuckerberg gitu. Maka iklannya pakai ini. Pertama buka Facebook Ads Manager, ya, buka. Oh ya, yang paling penting harus nge-link ya akun antara Instagram sama Facebook. Makanya tadi mbak-mbaknya maksudnya kalau sudah punya akun Instagram, jangan tidak punya akun Facebook. Akun Facebook itu perlu minimal kalau orang, apalagi sekarang tingkatan penggunaan sosial media itu bergantung dengan usia. Usia yang 40 tahun ke atas itu masih menggunakan Facebook. Ya, 30 tahun ke atas, 40 tahun. 40 tahun ke bawah itu Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, maka Facebook ini selain untuk iklannya Instagram tadi itu ya dipakai juga untuk promonya usia-usia di atas 40 tahun ke atas. Ya. Nah, kemudian ketika sudah buka Facebook Ads Manager tadi itu, klik buat iklan. Ini nanti ya, saya masih karena juga waktunya terlalu mepet. Ini sekedar brainstorming saja. Nanti kalau memang butuh serius, nanti saya akan siapkan yang berbayar ya. Jadi kita akan praktek. Mungkin pertemuan di sekian yang akan datang, seperti itu. Tapi ini caranya. Yang berikutnya klik buat iklan. Kemudian login dan masuk ke halaman pengelola iklan. Yang paling kiri atas itu ada klik pengelola iklan. Diklik, nanti muncul ini tagihan. Ya, tagihan di pojok kiri atas juga ada. Diklik tagihan. Ya. Kemudian, nah ini muncul. Ini history. Kita mau transaksi berapa saja. Ya. Mau iklan berapa saja. Ini saldo kita. Bagaimana saldonya ini? Kalau kita punya marketplace,
e-commerce itu ini ada saldonya. Apa saja transaksi kita, transaksi iklan kita apa saja ada di sini semua. Nah, ini berikutnya. Setelah klik pengaturan pembayaran akan muncul ringkasan harian. Kemudian tambah saldo. Ya, klik tambah uang. Sebagaimana kita top up. Ini melalui Facebook Ads. Ya, Facebook Ads itu nanti banyak sebenarnya. Ini materi kalau di digital itu memang sangat banyak banget. Nanti terhubung dengan Google Google Maps, Google Site, macam-macam, banyak. Facebook ini cukup strategis ya. Ini salah satunya ini. Tapi saat ini kita bahas ini aja, sekilas. Ya. Nah, berikutnya nanti akan muncul notifikasi. Mau bayar pakai apa? Mau pakai Visa, mau pakai BNI, Mandiri, ini pilihannya. Hanya ini. Shopee belum ada. Ini GoPay sudah ada, tapi Shopee belum ada. Ada Doku, ada OVO, tapi yang ada transfer. Ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, nanti akan muncul tinjauan pembayaran itu. Setelah ini berapa, mau transfer berapa, tinjau pembayaran. Setelah itu transfer, ya, lakukan pembayaran, klik lakukan pembayaran. Kemudian ada muncul notifikasi. Notifikasi ini sudah bayar berapa. Nah, berikutnya yang paling penting, nanti setelah ini otomatis akun Instagram kita muncul ini. Munculnya ini. Promote. Kalau sekarang mbak-mbaknya masnya buka Instagram nggak muncul ininya. Sekali lagi akun ini akun bisnis ya. Nggak muncul fitur promote. Kalau belum ada bayaran nggak muncul fitur promote. Setelah bayar tadi itu punya saldo, nah, muncul iklan promote. Muncul fitur promote. Tinggal pilih mana yang yang akan kita iklankan. Setelah postingan, dari sekian postingan itu mana yang mau kita iklan. Tinggal klik fotonya atau videonya, klik promote. Dan itu kita bisa adjust. Ya, kita bisa adjust budget dan durasi kita apa. Misalkan 100.000. Itu berapa? Satu harinya 50.000 ini ada daily. Durasinya berapa? 2 hari. Dan itu nanti detail. Di dalam Facebook Ads itu nanti detail. Di Instagram itu. Bahkan usia pun cover areanya berapa. Misalkan Surabaya tok misalkan. Atau sampai 1 Jawa Timur ada. Tapi ya berbanding lurus dengan spending ininya, saldonya. Ya. Itu. Terus kemudian ini tinggal klik create promotion. Ya, itu. Jadi ini harus sekali waktu dilakukan. Makanya kemudian misalkan ya promotion yang berbayar ini itu lebih sering muncul sebagaimana yang sering kita sering kita cari. Kita cari di Shopee misalkan, kita nyari barang ya. Nyari barang di Shopee. Barangnya misalkan sepatu. Ketika suatu saat kita sudah tutup Shopee-nya, kita buka Instagram, muncul iklan ini, sepatu. Karena algoritmanya Instagram itu bisa membaca kecenderungan kita cari barang itu apa. Nah, yang muncul pertama kali yang berbayar. Begitu juga dengan Facebook. Kalau ada pengguna Facebook pasti tahu ya, belakangan itu pasti muncul iklan. Ya, iklan barnya itu pasti muncul. Itu yang berbayar. Yang diutamakan yang berbayar. Memang ada yang nggak berbayar, muncul itu ada. Kalau di Facebook itu ada ya, page itu yang nggak berbayar, klik ada, gratis ada. Tapi nggak begitu efektif. Saya sudah coba itu, yang gratis itu nggak begitu efektif. Tapi kalau yang berbayar luar biasa, efeknya lebih besar. Saya yang gratis saja di Facebook itu, yang ngontak saya, WA saya itu banyak. Apalagi yang berbayar. Gitu ya. Itu sekilas nanti kalau memang dibutuhkan praktek serius dalam digital marketing, saya akan kemukakan lengkap semuanya di Google Site, Google Maps, bagaimana membuat akun di Google Maps, bagaimana mengoptimalkan Google Maps, bagaimana mengoptimalkan Instagramnya, Shopee-nya. Yang tadinya kenapa ya Shopee ini walaupun sudah berbayar kenapa nggak meningkat penjualannya, itu perlu juga ada. Jadi banyak sekali, makanya ini sekilas sebagaimana yang sudah dibuat oleh teman-teman kelas A ini menggunakan akun Instagram. Maka review masuk ke presentasi ini sekilas tentang Instagram. Itu nih. Saya pikir cukup demikian share saya. Saya kembalikan untuk ininya, barangkali ada pertanyaan saya kembalikan ke
moderator. Ini sekali lagi mohon maaf itu sangat simple, sangat sekilas, sangat minim sekali yang saya sampaikan untuk Instagram. Terima kasih. Monggo saya kembalikan. Terima kasih Pak Apri atas paparannya luar biasa. Dulu saya juga pernah mengiklankan gitu ya, zaman-zaman waktu saya masih jualan dulu. Iya. Memang semakin besar kita mengeluarkan uang iklan itu juga semakin besar AdSense yang didapat gitu ya Pak Apri ya. Iya, Jadi semakin betul. banyak yang terjaring. Dan juga kalau tidak salah kita juga bisa memilih jaringannya begitu ya. Kalau misalnya jualan baju anak-anak berarti nanti yang terjaring itu maunya apakah wanita atau Ya, laki-laki usia betul. berapa begitu ya Pak kalau tidak salah. Betul. Betul. Nah, itu juga nanti mungkin teman-teman bisa mempelajari hal itu ya, itu cukup menarik. Dan untuk apa namanya produk-produk baru yang belum dikenal orang itu iklan Facebook atau iklan di Instagram itu lumayan membantu gitu ya, karena ya memang dia sudah begitu jaringannya gitu ya, dia akan menjaring orang-orang untuk melihat produk kita. Mungkin teman-teman kalau lagi lihat Instagram ya lihat Instagram gitu kan, entah di story atau di apa namanya di beranda gitu kan, kadang-kadang muncul ya iklan itu secara tiba-tiba. Nah itu berarti kalian sedang terjaring iklannya orang lain gitu ya. Dan kadang-kadang juga tertarik gitu ya pada satu produk, akhirnya beli. Nah, cara-cara orang berbisnis memang seperti itu. Dan kalau bisa saya simpulkan ya, berarti memang selain effort juga tentunya butuh modal juga ya Pak Apri ya. Meskipun mungkin modal ini macam-macam ya, besarannya begitu, tergantung dengan produk apa yang akan kita pasarkan gitu ya. Seperti tas tote bag tadi, mestinya modalnya juga lebih besar dibandingkan teman-teman yang membuat jus daun kelor gitu ya. Mungkin kita masih punya sedikit waktu ya, masih ada 5 menit. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oh ya, ada Mbak Hanifah, silakan Mbak Hanifah. Ya, silakan Mbak Hanifah. Suaranya belum keluar. Oke, mungkin teman-teman yang lain dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Mas Gandur mungkin mau bertanya? Atau siapa? Amrita? Permisi, apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya, sudah Mbak Hanifah, silakan. Mohon maaf, tadi terdapat kendala pada laptop saya. Jadi mohon izin bertanya kepada Bapak Aprianto. Tadi dijelaskan bahwasannya untuk username Instagram itu dipilih yang mudah dan simpel saja. Namun apabila kami ingin mengenalkan suatu merek dari produk yang akan kami jualkan, apakah boleh itu dipromosikan dari awal sehingga emang nama dari Instagram yang unik dan berbeda dengan lainnya dengan tujuan untuk memperkenalkan merek dari awal, apakah bisa diperbolehkan dan apakah tetap bisa menarik peminat dari pembeli seperti itu. Namun tetap dalam bio itu disertakan deskripsi dari produk yang akan kami jualkan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, kalau memang branding nama, ya bisa ya. Cuman tadi itu yang saya sarankan itu memang di awal menjalankan bisnis online itu memang alangkah baiknya menggunakan ini nama yang mudah banget. Kalaupun memang mau menggunakan langsung nama brandingnya itu kayak tadi Moringa itu ya oke-oke saja. Berarti harus ada penguatan di postingan ya. Kuat di postingan, kuat di hashtagnya, kuat ya lebih baik lagi kuat budgetnya. Nah itu lebih baik lagi sehingga tidak ada kendala.
Tapi kalau mau yang istilahnya minim budget, ya yang paling gampang, kasih nama yang paling gampang. Misalkan minuman daun kelor, sudah itu paling gampang. Yang karena kalau yang butuh effort yang minim saja. Tapi kalau effortnya besar, tidak masalah. Mau bikin apa namanya, mau langsung nama, nggak masalah. Karena effort kita besar. Mau beli follower, ya bisa. Itu bisa. Yang saya maksud tadi itu yang stepnya dari awal, dari kecil, dari merangkak, dari bawah, itu memang alangkah lebih baik yang praktis-praktis saja. Nggak perlu kita branding ya. Yang perlu sebenarnya apa sih dari jualan itu? Dikenal namanya atau jualannya. Nah, itu yang paling yang harus ada dalam mindset kita. Pengen jualan atau pengen terkenal namanya. Kalau pengen jualan ya sudah, nama yang paling simpel, yang orang ketika searching itu klik di kolom search itu, nah, yang paling mudah dicari itu. Tapi kalau budgetnya besar ya sudah langsung nama, brandingnya kuat banget, bahkan beli follower bisa, bahkan yang certified juga bisa, itu gampang kalau itu. Gitu maksud saya gitu. Tapi kalau yang mau mudah-mudah, sekali lagi namanya juga yang praktis-praktis. Begitu juga dengan kalau mau main di Shopee itu jangan yang namanya yang aneh-aneh menurut saya. Bikin aja akun jual minuman, misalkan minuman daun kelor. Nama akunnya seperti itu aja paling gampang. Coba kalau misalkan mbak-mbaknya, mas-masnya searching di Google ya. Kalau sudah nggak ada cara, nggak ada ide mau carinya gimana, searching aja di Google. Misalkan reseller daun kelor. Itu pasti muncul yang tulisannya jual minuman daun kelor. Pasti muncul yang kayak gitu. Yang pertama kali muncul itu jual minuman. Ada kata jualnya. Padahal yang kita searching itu nggak pakai kata jual. Tapi pasti munculnya yang pertama kali yang jual gitu. Silakan dibuktikan itu. Nanti jadi itu maksud saya itu memudahkan pertama kali yang kita kalau baru pertama kali bermain di dunia bisnis digital. Tapi kalau sudah lama kita sudah punya follower banyak, tinggal rename itu sudah selesai, nggak masalah. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Aprianto atas ilmu yang sangat bermanfaat, karena saya kira itu dengan branding map dari awal tuh bisa tetap menjangkau peminat. Namun kalau misalkan dari awal banget itu dimulai dari nama-nama yang simpel aja ya Pak ya, biar bisa menjangkau banyak peminat. Ya, terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Mbak Hanif atas pertanyaannya. Oke, kami rasa cukup ya Bapak Aprianto. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Ini merupakan ilmu baru bagi kami yang setiap hari hanya belajar tentang RPP, pembelajaran dan lain-lain. Mungkin teman-teman di sini juga bisa mendapatkan satu ide begitu ya, bahwa ternyata apapun pekerjaan kita, jualan itu saya rasa tidak ada matinya gitu ya. Meskipun nantinya teman-teman akan menjadi guru atau menjadi dosen misalnya ya. Tetapi pekerjaan sampingan sebagai pedagang, penjual itu saya rasa bisa dijadikan satu alternatif gitu ya. Selain mungkin bukan hanya tentang uang ya, tetapi juga tentang pengalaman, tentang seperti yang dijelaskan Pak Apri tadi, menyenangkan orang lain dan lain sebagainya. Ya, terima kasih banyak Pak Apri. Ini saya akan memberikan sertifikat kepada Pak Apri karena telah bersedia untuk memberikan materi yang luar biasa di kelas kami gitu ya, di kelas pembelajaran STEAM. Terima kasih banyak Pak Aprianto Hadiputra atas kesediaannya. Baik, terima kasih. Oke. Baik Bu Neni dan juga teman-teman, ini adalah meskipun hanya satu hari ya, semoga nanti ada hari-hari lain yang bisa diisi oleh dosen-dosen praktisi yang lain, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Bu Neni, Pak Apri, dan juga teman-teman kelas A, B, dan C atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan informasi yang lain gitu ya, dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Apri dan Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia, Bu Neni, dan Pak Apri.